Di malam bulan purnama di dalam sebuah pagoda, dua orang sedang duduk berhadapan bersiap untuk menyantap minuman. Aku menunggu berpuluh-puluh tahun, dan kau cuma mau minum satu cangkir. Hatimu sangat dingin, ujar Gui Ryongja. Geo Muguk hanya dia melihat Ryongja menuangkan minuman. Kalau dipikir-pikir, pertama kali kita bertemu, kita masih muda. Ryongja melihat Muguk dan berujar di dalam hatinya. Kalau tidak salah, 40 tahun lalu aku pertama melihat pria ini. Dia datang dan memintaku menggunakan Great Regression Technique. Teknik kebanggaan keluarga Gui yang diteliti selama ratusan tahun. Teknik yang hampir mustahil digunakan. Aku saja yang hampir berhasil akhirnya menyerah, karena tidak mungkin mendapatkan seluruh materialnya. Baiklah, tapi kau yang kumpulkan materialnya, jawab Ryongja dengan tersenyum. Material yang dibutuhkan oleh teknik ini yaitu Thunderbell milik Heavenly Wind Cult, Divine Incense milik keluarga Divine Dragon, Core Essence dari Karp berusia 10.000 tahun, Secret Demonic Soul milik Demonic Cult. Dan pria ini sanggup mengumpulkan semuanya setelah beberapa dekade. Dia bahkan menghilang dalam waktu lama untuk mendapatkan Secret Demonic Soul. Kukira kau sudah mati di lembah tak bernama entah di mana. Sulit dipercaya, bagaimana kau bisa mengumpulkan semuanya? Aku mengira teknikmu sangat terkutuk karena butuh material selangka itu. Aku bahkan berpikir ingin membunuhmu saja. Dalam hati Ryongja bergumam, kita sangat muda waktu pertama bertemu. Sekarang dia terlihat tua dengan rambutnya yang sudah putih. Auranya juga berbeda. Apakah ini akibat dari perjuangannya mengumpulkan material tersebut dalam waktu lama? Akhirnya aku bisa bertanya ini, kenapa kau ingin kembali ke masa lalu? Balas dendam, ujar Muguk dengan raut wajah marah dan membanting cangkirnya. Ryongja tampak bingung atas jawaban Muguk. Apakah kau tidak bisa balas dendam di masa ini, sampai harus balik ke masa lalu? Ya, jawab Muguk. Siapa orang yang sangat kau benci itu? Hua Moogi. Mendengar nama itu, Ryongja panik dan terkejut. Dahulu, pemimpin 3 kelompok terkuat di Murim, Ketua Aliansi Murim, Ketua Aliansi Anorthodos, dan Heavenly Demon habis di tangan Hua Moogi, manusia terkuat sepanjang sejarah. Kurasa kau tidak bisa mengalahkannya meski kembali ke masa lalu. Tetap saja, biar bagaimanapun aku harus menghabisinya. Heavenly Demon adalah ayahku. Ryongja kaget mendengarnya. Aku ingin balas dendam bukan karena dia membunuh ayahku, atau saudaraku yang licik dan menyebalkan. Lalu kenapa? Tanya Ryongja kebingungan. Pada hari itu, Hua Moogi membunuh tanpa pandang bulu, pembantu, koki, anak-anak yang tidak tahu bela diri, bahkan hewan ternak juga dihabisinya. Tidak mungkin dia melakukannya. Aku tidak percaya. Aku tidak peduli kau percaya atau tidak. Di masa ini, aku tidak bisa menghabisinya jadi aku harus kembali ke masa lalu dan bertanya kepadanya, kenapa dia membunuh orang-orang itu. Jika kau berhasil kembali ke masa lalu, aku mau minta tolong. Tolong temui aku di masa lalu. Untuk apa? Hentikan aku untuk menikah. Muguk tertawa, dan dengan wajah panik Ryongja bilang, aku serius. Bilang ke aku untuk hidup sendiri sampai mati. Oke, aku berjanji melakukannya. Ketika mereka memutuskan untuk pergi, Muguk tiba-tiba terhuyung-huyung saat bangun dari duduknya. Apakah kau tidak apa-apa? Tanya Ryongja khawatir. Aku masih bisa bertahan. Aku kehilangan satu tangan dan satu mata, harga yang murah untuk mendapatkan Secret Demonic Soul. Sesampainya di tempat yang sudah disiapkan, Ryongja merapal tekniknya menggunakan material yang dikumpulkan Muguk. Setelah beberapa lama, di depan Ryongja muncul lubang hitam kecil yang lama-lama semakin membesar. Setelah lubang hitam yang dikelilingi cahaya warna-warni menyilaukan muncul sepenuhnya, Ryongja terpana dan dengan senangnya dia mengatakan, apa ku bilang, aku bisa melakukannya, seraya melihat ke arah Muguk. Muguk terlihat capai dan terengah-engah. Melihat itu, terbesit pikiran di kepala Ryongja untuk merebut kesempatan kembali ke masa lalu dari Muguk. Maafkan aku, ucapnya sambil berlari. Aku berjanji akan mencarimu di masa lalu dan memberitahu tentang bencana yang akan datang. Kembali ke masa lalu adalah impian keluargaku, termasuk aku. Namun di beberapa langkah terakhir, Ryongja kaget karena tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Tiba-tiba di belakangnya Muguk berbicara dengan penuh kemarahan. Kenapa kau tega melakukan ini? Kau orang terakhir yang kukira akan begini. Kenapa kau tega melakukannya? Ujar Muguk sambil mencekik dan membanting Ryongja ke lantai. Maafkan aku tiba-tiba kehilangan akal sehatku. Aku sadar, kau sudah berkorban banyak demi mengumpulkan material itu. Tidak seharusnya aku melakukannya, ucap Ryongja dengan wajah berlinang air mata. Muguk dia menatap Ryongja dan memikirkan apa yang akan dia lakukan kepadanya.
Setelah beberapa saat, dia melepaskan tangannya dan berkata, "Aku sama egoisnya denganmu, makanya aku bisa mengumpulkan material itu. Jika orang lain melakukan ini, aku pasti sudah menghabisinya, tapi aku mengerti perasaanmu." "Ryongja, terima kasih sudah bertahan menungguku," ujar Muguk dengan wajah tersenyum sedih. Air mata mengalir di wajah Ryongja ketika dia mengucapkan kembali permintaan maaf. Raut wajahnya mulai berubah menjadi abu-abu. Ini membuat Muguk kaget. Ketika melihat sekelilingnya, Muguk menyadari waktu dan semua benda di sekitarnya berhenti. Dalam keadaan bingung, tiba-tiba Muguk mendengar suara dari cahaya yang muncul di belakangnya. "Kau lulus semua ujian." Dia melihat ada seorang kakek misterius yang muncul dari arah cahaya tersebut. "Siapa kau?" "Aku orang yang bisa mengirimmu ke masa lalu." Muguk merasa kaget dan kebingungan mendengarnya. Tidak mungkin manusia mengerti mekanisme nirwana. "Kau pikir hanya dengan mengumpulkan material ini, kau bisa kembali ke masa lalu? Material sesungguhnya adalah upaya dan pengorbananmu dalam mengumpulkannya, dan memaafkan Ryongja adalah ujian terakhir dan tersulit dariku, dan kau berhasil melewatinya dengan mudah. Kalau aku lulus, tolong kabulkan permintaanku, kembalikan aku ke masa lalu. Apa yang ingin kau lakukan di sana? Aku akan menghabisi orang yang pantas mati, dan menyelamatkan orang yang berhak hidup. Hanya itu saja. Dan aku juga ingin menjalani hidup yang lebih bermakna. Aku menyesal dengan cara hidupku saat ini yang penuh dendam." "Apa penyesalanmu?" "Semuanya. Sejak lahir, aku tidak punya kebebasan. Semua tindakanku selalu disetir dan dipermainkan oleh keadaan. Tanpa disadari aku sudah mencapai akhir hidupku." Sambil tersenyum kakek tersebut berkata, "Aku jadi penasaran bagaimana kau akan menjalani hidup barumu. Aku sudah tidak sabar menantikannya." Setelah kakek tersebut menghilang, Muguk sadar bahwa waktu telah berjalan kembali. Dia melihat Ryongja masih menangis meminta maaf. Ryongja mengingatkan janji Muguk untuk jangan lupa ingatkan dirinya supaya tidak menikah. Sembari tersenyum kecil, Muguk melangkah menuju lubang hitam dan mengucapkan salam perpisahan. Setelah kembali ke masa lalu, Muguk membuka matanya. Dia seperti berada di sebuah arena di hadapan banyak sekali penonton. Dia mengamati sekelilingnya sambil berujar, "Aku benar-benar kembali ke masa lalu." Tiba-tiba dia teringat dan menengok. Di atas genteng dia menatap ayahnya yang sedang duduk di singgasananya. Ayahnya melihat Muguk tersenyum dengan ekspresi wajah yang sedih. Suasana tersebut pecah karena teriakan seseorang. "Ayo mulai pertarungannya," teriak orang tersebut. Ryongja teringat bahwa hari ini adalah hari kompetisi Demon yang baru. Ayahku, Heavenly Demon, mengumumkan dia tidak akan membatasi calon pemimpin kult hanya dari keturunannya. Hal ini menggemparkan anggota kult karena setiap anggota punya kesempatan menjadi pemimpin selama mereka yang terkuat. Ayah menunjukkan keseriusannya dengan membuat kompetisi pertarungan untuk pemimpin generasi berikutnya. Pemenangnya diberi kesempatan melawan salah satu dari kedua anaknya. Siapapun yang menang, ayah akan mengabulkan satu permintaannya. "Kenapa kau tidak menyerah saja selagi bisa?" Muguk bergumam dalam hatinya. "Dulu aku merasa tersinggung karena dia memilihku, karena itu artinya aku lebih lemah dari kakakku. Tapi kalau dipikir-pikir, ada alasan lain kenapa dia memilihku. Dia menyuap tukang masak di dapurku dan menyuruhnya mencampurkan racun energi dispersing ke dalam nasiku sehingga aku tidak bisa menggunakan tenaga dalam untuk sementara. Gara-gara ini aku kalah. Dan ketika aku mengadu ke ayah, dia tidak bilang apa-apa. Malah raut wajahnya seperti menyalahkanku karena aku bisa kena jebakan kecil itu. Aku melakukan hal-hal bodoh setelahnya untuk menebus kesalahanku, yang malah membuatku kalah dalam perebutan kursi pemimpin. Semuanya berawal dari kekalahanku di sini. Tuan muda kedua, kenapa kau melamun padahal aku ada di depanmu? Aku lupa, namamu siapa? Beraninya kau mengacuhkanku. Aku Gu Pyungho." "Oh iya, Gu Pyungho. Dia adalah murid nomor 5 Gu Chonpa, satu dari 8 Demon Supremes, Blood Heaven Sword," ungkap Muguk dalam hati. "Melihat kau berani mengejekku, sepertinya kau sangat percaya diri." Muguk melirik ke arah ayahnya dan berkata, "Dulu aku tidak tahu." Pandangan mata ayah menunjukkan bahwa dia sudah tahu aku terkena racun. Dia ingin tahu bagaimana cara aku menangani masalah ini. Karena aku masih punya skillku dari masa lalu, aku bisa mengalahkan Pyungho tanpa mengandalkan tenaga dalam. Tapi untuk sekarang, aku harus menyembunyikan skillku yang sesungguhnya. Kepada semua anggota kult yang hadir di sini, aku percaya aku bisa menang melawan Gu Pyungho tanpa menggunakan tenaga dalam. Semua orang di arena tercengang, dan setelah mereka sadar, mereka berteriak mendukung keberanian Muguk.
Pyung Ho terlihat kesal karena diremehkan dan berteriak, "Aku juga tidak akan menggunakan tenaga dalam." Tapi, efek yang ditimbulkan terbalik. Sekarang semua orang malah kecewa. Kalau begini apa yang seru dari pertandingan ini, buang-buang waktu saja. Gu Pyung Ho tambah kesal dan berteriak, "Tuan muda kedua, aku tidak akan menggunakan tenaga dalam, tapi ingat, pedangku tidak punya mata dan akan memotong semua yang diserangnya." Gu Pyung Ho berusaha terlihat tangguh. "Aku belum terbiasa dengan tubuhku yang muda ini. Apakah aku bisa bergerak sesuai kemauanku?" tanya Muguk dalam hati, sambil mengacuhkan ucapan Pyung Ho. "Keluarkan pedangmu. Aku tidak perlu menggunakan pedangku melawanmu." Penonton di belakang Pyung Ho berteriak, "Bro, dia benar-benar meremehkanmu." Dengan wajah kesal, Gu Pyung Ho memutuskan untuk memotong satu tangan Muguk dan mulai menyerang. Muguk menghindar dan berpikir, tubuhnya bisa bereaksi cepat, lebih cepat dari dugaannya. Muguk tersenyum lega karena tubuhnya lebih kuat dari tubuh tuanya dulu. Berani-beraninya kau tertawa di tengah pertarungan. Muguk memegang salah satu tangannya. "Apakah tangan ini yang kau gunakan untuk memberikan racun itu?" Penonton kaget melihat Pyung Ho tersungkur. Dalam hati Muguk berujar, "Sekarang setelah aku balik ke masa lalu, aku tidak akan membiarkan orang lain mengatur cara hidupku." Pertarungan telah berakhir dan ayah Muguk angkat bicara layaknya jin botol. "Baiklah, aku akan kabulkan satu permintaanmu. Orang pasti berpikir aku akan minta pedang dari pengrajin hebat atau buku panduan bela diri rahasia. Tapi kali ini aku akan mengikuti instinku," gumam Muguk dalam hati. "Permintaanku, aku ingin berburu denganmu ayah." Ayahnya bingung, penonton juga bingung. "Kau mau berburu denganku?" "Ya, aku dengar ayah senang berburu di waktu muda dulu. Aku mau belajar dari ayah." Sambil melihat dan memikirkan jawaban Muguk, ayahnya berdiri dan bilang, "Kita berangkat besok pagi." Ketika Muguk melihat ayahnya pergi, Pyung Ho berkata, "Dasar bodoh, permintaan macam apa itu? Aku lupa, siapa namamu barusan?" Ejek Muguk. Pyung Ho sangat kesal mendengar hal itu. Dalam hati Muguk berujar, "Sekarang setelah aku kembali, cara hidup sembrono kalian semua sudah tidak menarik perhatianku." Di dalam pavilionnya, Muguk melihat wajahnya yang kembali muda. Dia memikirkan apa yang Hua Mogi lakukan saat ini. Jika saja dia bisa menangkapnya sebelum Mogi menjadi kuat, semua masalah akan selesai. Masalahnya sulit menemukan orang ini. Dia seperti tiba-tiba turun dari langit, dan setelah menghancurkan 3 kelompok terkuat di Murim, dia menghilang. Tapi jika aku mengumumkan namanya ke seluruh dunia, takutnya malah akan memprovokasinya. Ujung-ujungnya, misi utamaku adalah menjadi lebih kuat dari Hua Mogi. Terdengar suara dari belakang Muguk. "Tuan muda, kau bertarung dengan hebat tadi." Muguk menengok dan memanggil namanya, "Li An." "Iya tuan muda," jawab Li An. "Aku baru ingat dia bodyguardku. Waktu itu aku tidak tahu fisiknya membesar karena ilmu bela diri yang dia pelajari, body petrification. Teknik rahasia yang mengubah tubuh seseorang menjadi sekeras batu. Efek sampingnya, tubuh penggunanya akan membesar. Dia menangkis pedang Hua Mogi dengan tubuhnya dan mengorbankan nyawanya demi melindungiku." "Kenapa kau melihatku seperti itu tuan muda?" Aku tidak sadar suaranya sangat merdu, dan dia rela mengorbankan nyawanya untukku tapi aku hanya menganggapnya seperti penjaga biasa dan meremehkannya. Dia terlihat lebih besar dari yang kuingat, ujar Muguk sambil tersenyum. Li An. Banyak orang mengatakan bahwa dia akan menjadi wanita tercantik di dunia jika dia terus tumbuh seperti itu. Tapi dia yang sebelumnya sangat cantik, suatu hari menjadi gemuk. Aku tidak tahu saat itu dia sering menangis karena menjadi gemuk. Aku juga tidak pernah memperhatikan bagaimana matanya menjadi bengkak karena sering menangis. Aku penasaran bagaimana perasaannya. Li An mengorbankan penampilannya, padahal dia bisa menjadi wanita tercantik di dunia. Bagaimana aku memperlakukannya setelah itu? Mungkin aku memperlakukannya lebih dingin setelah dia menjadi gemuk. Dia melihat Li An dengan tatapan sedih dan berjanji akan menghilangkan efek samping dari teknik body petrification. "Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja?" tanyanya. "Aku baik-baik saja." "Tidak, aku merasa sangat baik sekali." Li An menanyakan hal tersebut karena tuan muda bertingkah laku tidak seperti biasanya. Sesuai ekspektasi, sebagai penjaga pribadi yang melindungiku setiap hari, dia menyadari perubahan perilakuku. Kemudian aku mengajak Li An untuk menunjukkan sesuatu yang lebih aneh.
Sesampainya di dapur aku bertanya kenapa kau melakukannya tanpa menunjuk orangnya. Kepala dapur bertanya apa yang dimaksud olehku. Dengan tatapan dingin aku menjawab. Aku bertanya kenapa kau meracuni makananku dengan racun energi dispersing sambil melirik ke pelakunya. Aku tidak melakukannya. Dalih koki tersebut. Aku langsung menimpali dan bertanya tentang 3.000 nyang yang diterimanya. Apakah habis untuk berjudi? Koki tersebut langsung gemetar ketakutan. Dalam hati Muguk berkata, koki ini terlilit hutang yang banyak karena ketagihan berjudi. Dia menghabiskan uang orang tuanya bahkan uang yang dipinjam dari teman-temannya. Maka dari itu dia berani melakukan hal segila meracuni makananku. Koki ini langsung bersujud dan mengakui kesalahannya serta memohon ampunan. Apakah Gu Pyung-ho mencarimu sendiri untuk memberikan uangnya? Setelah mengakuinya, Muguk menebas leher koki tersebut dengan 1 kali ayunan. Dasar memalukan, dari semua pelayan di sini, beraninya seorang koki menaruh racun pada makanan orang. Kepala dapur langsung meminta maaf kepada tuan muda dan merasa bertanggung jawab atas peristiwa ini. Kenapa kamu? Yang bersalah adalah yang meracuni makananku. Namun kepala dapur bersikukuh, apapun yang terjadi di dapur adalah tanggung jawabnya. Koki Lim, apakah itu tandanya semua ketidakadilan yang terjadi di kult adalah salah ayahku? Apa maksudnya? Itu tidak mungkin. Jadi kenapa kamu mencoba untuk bertanggung jawab dalam peristiwa ini? Koki Lim hanya bisa terdiam. Hentikan omong kosong ini dan buatkan saya mie ayam untuk makan malam. Sudah lama aku tidak makan itu. Koki Lim kembali tidak bisa berkata apa-apa. Bukankah kamu sudah makan itu beberapa hari yang lalu? Tuan muda hanya menolehkan kepala menatap Li An. Bagiku itu sudah beberapa dekade yang lalu, ujarnya dalam hati. Keesokan harinya sebelum fajar, di depan pavilion Heavenly Demon, ayahnya sudah menunggu berdiri di jembatan. Ada apa dengan barang bawaan yang mengganggumu itu? Ini hanya barang-barang yang dibutuhkan untuk beberapa hari ke depan. Beberapa hari, aku hanya merencanakan berburu selama 1 hari. Siapa tahu mungkin ayah akan menikmati perburuannya dan melanjutkan beberapa hari lagi. Tinggi juga impianmu itu. Kamu lebih baik dari yang kupikirkan. Seketika aku pun terkejut apakah ketika aku melawan Gu Pyun-ho, ayah menyadari aku menyembunyikan skill yang aku tempa di masa lalu. Aku menyembunyikan skillku. Iya, aku menyadarinya. Aku bukan seperti kucing yang berdesis, namun aku adalah binatang buas yang menyembunyikan cakarnya. Buat apa binatang buas menyembunyikan cakarnya? Oh, aku tidak terpikir melihatnya dari sisi itu. Itulah mengapa kamu seperti kucing. Berapa banyak soaring sword art yang kamu kuasai? Seni bela diri ini hanya diajarkan ke garis keturunan Heavenly Demon dan dianggap yang paling ekstrim setara seni yang digunakan oleh Demon Supremes. Aku menguasainya sepenuhnya. Kalau aku tidak menghindar, seluruh bagian pipiku akan hilang. Kamu sungguh menguasainya. Apa jadinya kalau aku tidak menghindarinya? Kamu akan mendapatkan ganjaran atas kebohonganmu. Kamu hanya bisa menghindari serangan itu jika kamu benar-benar menguasainya. Meskipun begitu aku memiliki muka yang mirip denganmu, akan terlihat jelek jika ada bekas luka di mukaku. Ayah hanya terdiam sambil mengerutkan dahinya. Apakah aku kelewatan? Untuk menguasainya di usiamu, itu sangat pantas dipuji. Aku pun terdiam dan terkejut mendengarnya. Dengan perasaan senang aku hanya berkata terima kasih. Dari siapa ayah belajar berburu? Tanyaku. Dari kakakku. Aku memiliki paman? Dia sudah mati. Ayah membunuhnya pada saat seusiamu. Aku pun terdiam dan hanya berkata ayah melakukannya dengan baik. Jika tidak aku tidak akan bisa lahir. Ayah hanya menolehkan kepala dan terdiam. Bahkan ayahku pernah tersakiti melawan keluarganya sendiri. Pada kala itu aku tidak bisa menemukan cara lain. Mugeo berpikir, ayah tidak bisa mencari cara lain untuk memenangkan pertikaian suksesor tanpa membunuh kakaknya. Aku harap ayah tidak berpikir aku bisa melakukannya, kataku. Aku tidak bisa melakukan apa yang ayah tidak bisa lakukan. Dan ayah sudah tahu bahwa aku tidak perlu mempertimbangkan itu, karena kakakku sangat sadis dan kejam. Membicarakan hal buruk tentang dia saat dia tak di sini ya? Jawab ayahnya dengan sinis. Di dalam pegunungan, Mugeo dan ayahnya sedang berlari menaiki tebing tinggi. Mugeo berpikir dalam hatinya, dulu aku tidak pernah menikah jadi aku tidak tahu rasanya memiliki anak. Sekarang aku penasaran, apa arti keberadaanku di mata ayahku? Sesampainya di atas tebing, Mugeo penasaran, apakah ada sesuatu di dalam sana? Makan malam kita, jawab sang ayah.
Kalau gitu mari kita bunuh. Bagaimana caranya kau membunuh sesuatu yang tidak bisa kau lihat? Tutup matamu dan rasakan apa yang ada di sekelilingmu. Mugeo menurut dan mulai menutup matanya. Aku hanya bisa merasakan aliran energi ayahku. Sekarang, lepaskan energimu, buat menjadi lebih tipis tanpa merusaknya. Bayangkan tubuhmu seperti sebuah bola benang. Perlahan-lahan lepaskan energimu seperti menarik sebuah benang. Mugeo berusaha menjalankan instruksi ayahnya. Apakah kau bisa merasakannya? Tanya ayahnya. Aku bisa merasakannya, sepertinya itu sebuah pohon. Lanjutkan pencarianmu di area itu secara perlahan. Energi Mugeo mulai menyentuh sebuah bulu dan secara perlahan menyentuh mata, tanduk dan hidung hingga menciptakan gambar binatang dalam pikirannya. Mugeo membuka matanya dan berseru, seekor babi hutan. Bulunya kaku, tubuhnya panjang, sepertinya itu babi hutan. Waktu pertama kali melakukan ini, ayah tidak bisa menebak binatang itu dari jarak segini. Jawab ayahnya dengan pandangan curiga. Mugeo berkelit dan menjawab bahwa dia dikaruniai tubuh yang mudah belajar teknik bela diri. Tampaknya ini tidak menghilangkan kecurigaan ayahnya. Setelah menangkap babi hutan, Mugeo memangganya di atas perapian. Ayahnya bertanya, dari mana kau belajar memproses hasil buruan untuk dimasak? Aku belajar dari buku tentang berburu. Tapi kau terlihat seperti sudah ahli, untuk orang yang baru pertama melakukannya. Aku senang kalau ayah melihatnya seperti itu. Dalam hati Mugeo berkata, dulu aku sudah sering berburu babi hutan sebelum regresi ke masa ini. Aku menyiapkan tempat duduk ayah supaya ayah senang. Ini sepadan dengan beratnya barang bawaanku. Ayahnya berkata, apakah kau ingin membuatku terkesan dan menunjukmu menjadi suksesor? Tidak, aku bisa menjadi suksesor dengan kemampuanku sendiri tanpa bantuan ayah. Kalau gitu, kenapa kau mengajakku berburu? Ada dua tujuanku. Pertama, aku ingin belajar apapun yang aku bisa dari ayah untuk menjadi lebih kuat. Apa yang akan kau lakukan setelah jadi kuat? Sepertinya ayah salah paham, biar ku jelaskan. Aku ingin menjadi kuat bukan karena aku ingin menjadi Heavenly Demon. Ayah masih muda dan sehat. Buat apa aku menghabiskan masa mudaku untuk jadi Heavenly Demon di masa depan yang masih jauh? Aku sudah puas jika bisa menjadi suksesor dan belajar seni bela diri milik Heavenly Demon. Dalam hati, Mugeo menyatakan keinginannya untuk belajar dan menguasai Nine Calamities Demonic Art, bahkan ingin mencapai lebih dari itu. Karena ayahnya yang menguasainya masih kalah dari Hua Moogi. Apa tujuanmu yang kedua? Jawab ayahnya menyadarkan Mugeo dari lamunannya. Sambil tersenyum Mugeo bilang, aku ingin menghabiskan waktu berdua dengan ayah. Ini pertama kalinya kita melakukan ini. Ayahnya merasa itu hanya emosi tidak berguna yang akan membuat Mugeo terbunuh nantinya. Ini berguna, aku bisa menghabiskan waktu dengan orang terkuat di dunia ini. Ayahnya hanya merespon dengan tatapan misteriusnya dan terdiam. Mugeo melihat ayahnya dengan tatapan sedih. Dia merasa tidak pernah punya memori berkesan dengan ayahnya, yang ada hanya memori ketakutan. Di dunia ini, dia ingin punya memori berkesan untuk dirinya sendiri. Ketika hari mulai mendekati pagi, Mugeo mengajak ayahnya pulang. Kita belum akan pulang, kau pergi berburu dengan Heavenly Demon, paling tidak kita harus bunuh seekor harimau, tolak ayahnya. Ayahnya memarahinya karena bersikap seperti orang bodoh, dan menyuruh Mugeo mengikutinya. Di tengah hutan yang dipenuhi bambu, ayah Mugeo memberi instruksi kepadanya untuk menutup matanya dan merasakan targetnya di 100 yard sebelah kanan, lebih jauh dari posisi babi hutan sebelumnya. Dia menyuruh Mugeo untuk merasakan dan menggabungkan energinya ke dalam angin di sekitarnya. Mugeo berujar dalam hati, aku tidak pernah terpikir menggabungkan energi ke dalam angin. Tidak ada yang pernah mengajariku soal ini, dan seni bela diri yang kutahu juga tidak pernah membahas ini. Mugeo melepaskan energinya. Dan di sampingnya ayahnya menceramahi dan bilang jika dia terlalu lambat dan hati-hati, teknik ini hanya akan menjadi mainan anak-anak. Kalau Mugeo mau menggunakannya di kehidupan nyata, dia harus bisa mengirimkan energi ini ke targetnya secara cepat. Mugeo mulai merasakan angin dengan energinya dan berusaha menggabungkan energinya. Walaupun awalnya kesusahan, akhirnya dia bisa menggabungkannya dengan cara melilitkan energinya dengan angin. Energi Mugeo akhirnya berjalan lebih cepat dengan bantuan angin dan berhasil menyentuh harimau yang diberitahu ayahnya. Aku merasakan harimaunya, teriak Mugeo. Ayah Mugeo terlihat kaget dan tidak percaya. Ketika Mugeo bertanya ada apa, ayahnya hanya mengingatkan untuk tidak malas latihan melepaskan energinya. Malamnya di samping perapian, Mugeo mengeluarkan minuman untuk dia dan ayahnya. Ini cukup enak. Ini masih terlalu keras buatku, jawab Mugeo berbohong. Tidak ada manusia demon, mengeluh minumannya terlalu keras.
Tidak masalah buatku. Bagiku memiliki hati yang kejam lebih penting dibandingkan kemampuan minumku. Hati yang kejam? Apa kau bisa membunuhku jika terancam mati? Bagaimana mungkin seorang anak tega membunuh ayahnya? Dalam hati Muguk merasa dia bisa bunuh ayahnya jika diperlukan. Namun karena ini pertama kalinya mereka berbincang seperti ini, dia tidak mau merusak suasananya. Kalau kau ragu-ragu seperti itu, kau jangan mengumbar soal hati yang kejam. Kalau gitu, aku harus belajar kuat minum saja. Ayahnya hanya diam dan menatap Muguk. Entah apa yang dipikirkannya. Setelah fokus berlatih selama beberapa hari sejak regresiku, sekarang aku mampu menggabungkan energiku ke dalam angin. Aku juga dapat mempertahankan 3-4 jalur energi. Aku tidak menyangka ayahku mengajariku teknik ini. Dan jika aku terus berlatih dan mampu melepas lebih dari 10 jalur energi di saat yang bersamaan, aku mungkin bisa menangkal serangan tersembunyi yang digunakan musuhku. Tapi bahkan ayahku yang lebih lihai menggunakannya, kalah terhadap Huamogi karena Pavilion Heavenly Demon diinfiltrasi. Pavilion Heavenly Demon adalah tempat yang dijaga oleh 3 formasi pembatas, 6 formasi jebakan, dan kelompok elit yang telah diseleksi dengan teliti. Kemudian ada juga 8 Demon Supremes di 8 penjuru mata angin beserta pengikutnya yang melindungi Heavenly Demon. Pada bagian utara, ada Demonic Swordsman dari keluarga Northern Heaven Sword yang dipimpin oleh One/Sword Supreme. Di bagian selatan ada Demonic Bladesman dari keluarga Saturn Heaven's Blade yang dipimpin oleh Bloodhaven Sword Demon. Bagian timur ada Iron Fists dari Eastern Fist Faction yang dipimpin oleh Undefeated Fist Demon. Bagian barat ada Demonic Sorcerers dari Western Illusion Formation yang dipimpin oleh Soul Stealing Demon. Bagian timur laut ada Faceless Swordsman yang ingin menjadi Evil Smiling Demon. Bagian tenggara ada Drunken Swordsman yang selalu mabuk dengan Demonic Drunkard. Bagian barat daya ada Poison Fangs yang meneliti banyak jenis racun bersama dengan Poison King. Dan yang terakhir pada bagian barat laut, ada Crazy Monks yang tergila-gila dengan kepercayaan Demonic Buddha yang ingin menipu dunia. Pada saat itu, aku kira musuh masuk dengan paksa dari luar. Aku menyadari setelahnya bahwa pertahanan bagian luar tidak pernah hancur. Aku yakin ada seseorang di antara 8 Demon Supremes yang membiarkan Huamogi masuk ke dalam pavilion tempat Heavenly Demon berada. Bisa jadi ada lebih dari satu pengkhianat. Pengkhianat itu tidak pernah ditemukan. Namun itu tidak penting karena aku memperlakukan semua Demon Supremes sebagai pengkhianat. Setelah ayah mati, dari 8 Demon Supremes tidak ada yang membalas dendam. Mereka malah memutuskan untuk menutup Demonic Cult. Tapi itu peristiwa yang akan terjadi jauh di masa depan. Kali ini aku benar-benar akan memanfaatkan semua Demon Supremes. Ketika Muguk akan menuju pintu keluar, dia mendengar ada suara di balik pintu. "Hei Gemuk, apakah tuan muda kedua masih di tempat latihan? Sudah berapa hari dia berlatih? Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Masuk dan bawa dia keluar." Li Angera mendengarnya. Dan saat dia akan memarahi si botak, tiba-tiba Muguk memanggilnya dari belakang dan menanyakan sedang apa dia di sini. "Akhirnya kau keluar juga tuan muda kedua. Kenapa kau tiba-tiba berlatih berhari-hari?" Muguk bergumam dalam hatinya. "Yang Po, murid dari Bloodhaven Sword Demon. Alasan mengapa dia berani seperti ini adalah sepenuhnya karena pernyataan ayahku soal siapapun bisa jadi suksesor. Akhirnya menjadi anak dari Heavenly Demon tidak lagi terasa spesial. Apa yang kau inginkan? Bukannya kau sudah tahu, Pyung Ho harus pensiun gara-gara kamu, lalu kau ingin aku merawatnya? Atau apa? Kau pikir aku sedang bercanda? Kau harus bertanggung jawab karena membuat dia cacat. Minta maaf ke dia secara formal." Dalam hati Muguk berujar, "Aku tahu kenapa dia kesini untuk memaksaku minta maaf. Bloodhaven Sword Demon belum memilih murid terbaik. Yang Po ingin memanfaatkanku untuk mendapat pujian karena telah menjaga reputasi Bloodhaven Swords Demon. Aku pikir tuanmu tidak akan memilihmu sebagai murid terbaik hanya karena kau melakukan ini. Omong kosong, aku hanya di sini demi Pyung Ho. Sudah cukup, aku ingin kau yang meminta maaf." "Minta maaf untuk apa? Karena berbicara kasar kepada bawahanku. Minta maaf ke dia?" Li An terkejut mendengarnya. "Aku tidak merasa tersinggung tuan muda. Aku yang tersinggung." "Yang Po, kau berani berbicara kasar terhadap bawahanku. Jadi aku ingin kau berlutut dan meminta maaf. Apakah kau sudah gila? Aku lebih baik mati daripada berlutut dan meminta maaf kepadanya." "Baiklah, akan kukabulkan permintaanmu itu. Kau benar-benar sudah gila. Berlutut dan minta maaf atau melawanku."
Pilih salah satu. Asal kau tahu, tuanmu tidak akan suka jika kau menyerah. Kenapa kau bertindak sejauh ini? Aku tak peduli jika kau kesini untuk mencariku. Aku bahkan mengerti jika kau ingin balas dendam dengan mengeroyokku. Tapi aku tidak akan membiarkan kau menghina bawahanku. Kau ingin membunuhku hanya gara-gara si gemuk itu. Dia lebih berharga daripada nyawamu. Yang Po menghunuskan pedangnya. Karena kau anak dari Heavenly Demon, aku hanya akan mengambil tanganmu sebagai ganti nyawamu. Mulutmu adalah penyebab kematianmu. Kau menggunakan mulutmu untuk menghina bawahanku dan menolak meminta maaf. Dengan tatapannya yang kejam namun damai, Muguk melihat Yang Po terjatuh ke lantai. Dua teman Yang Po langsung menghampiri Yang Po yang tergeletak di tanah. Apa kau pikir kau sanggup menanggung akibatnya? Mulut kalian sama saja dengan mulutnya. Sampaikan kata-kataku persis seperti yang aku katakan. Jika kamu berani mengatakannya berbeda, aku akan mencarimu saat senja. Li An pun bertanya kenapa Tuan Muda melakukan hal itu untuk dirinya. Ternyata Li An masih khawatir terhadapku padahal dia yang terluka hatinya. Ini bukan karena kamu. Aku hanya membunuh orang yang pantas mati. Blood Heavensward Demon tidak akan membiarkannya begitu saja. Kalau dia ikut campur, yang ada malah dia akan dikritik karena tidak mengajarkan muridnya dengan baik. Namun harga dirinya mungkin tersakiti. Dia tidak punya hal itu. Apapun itu, kamu tidak perlu terlalu mengkhawatirkanku. Aku malah untung dari melumpuhkan Gu Pyung-ho dan membunuh Yang Po. Ini akan menarik perhatian banyak orang di dalam kult. Jika ada poin diberikan selama perang suksesor, aku baru saja mendapatkan 1 poin. Tuan Muda, terima kasih atas apa yang kau lakukan hari ini. Aku sungguh senang kau berpihak kepadaku. Muguk hanya tersenyum mengingatkan sudah sepantasnya dia bersyukur dan jangan melupakan kejadian ini seumur hidupnya. Tetaplah tersenyum. Aku ingin kau menjalani hidup dengan tersenyum seperti itu. Malam itu di teras, Tuan Muda duduk di atas batu besar dan melamun. Kalau dipikir, aku tenggelam dalam rasa kegagalan saat aku melarikan diri setelah Demonic Cult dibubarkan. Perasaan depresi yang sangat hebat yang bisa membunuhku jika aku tidak punya tujuan hidup. Jika aku tidak mengetahui tentang regression teknik, akan seperti apa jadinya? Muguk terkejut dan tiba-tiba menyadari ada sebuah pedang besar bertengger di bahunya. Ketika dia menoleh, dia menyadari bahwa itu adalah Blood Heavensward Demon. Aku tidak berpikir dia akan kesini secepat itu, ujar Muguk dalam hati. Seberapapun skill yang aku dapat di kehidupan sebelumnya, tenaga dalamku sangat lemah, aku tidak bisa menghindari serangannya. Sesaat setelahnya, Muguk melihat Bloodhaven menarik pedangnya dan duduk di sampingnya. Sambil tersenyum lebar dan menyenggol pinggang Muguk dengan gagang pedang, Bloodhaven menanyakan kenapa Muguk membunuh Yang Po. Muguk menjawab dengan tegang bahwa Yang Po bertindak bodoh dan bertanya kenapa Bloodhaven datang ke sini hanya karena masalah sepele. Bloodhaven mengayunkan pedangnya kembali ke leher Muguk dan berkata, "Haruskah aku memotong kepalamu dan menunjukkannya ke Heavenly Demon? Kita lihat apakah dia akan peduli. Aku rasa pedangmu tidak akan bisa menebas kepalaku jika kau memikirkan mata ayahku yang menyeramkan." Kemudian Bloodhaven menggores tanah dengan pedangnya. Ini adalah seberapa besar Heavenly Demon peduli. Bagian kecil sebelah kiri adalah milikmu. Aku mengambil bagian yang besar. Muguk berjongkok dan membuat garis baru sambil berkata, "Aku adalah anaknya. Aku mungkin penting setidaknya sebesar ini. Aku 7 dan kau 3. Kita akan mengetahuinya jika kita mengujinya. Apakah kau pikir dia akan membunuh atau membiarkanku hidup jika aku membawa kepalamu di tanganku? Aku rasa kau meremehkan rasa sayang Heavenly Demon sebagai seorang ayah. Itulah kenapa aku bilang, bagaimana kalau kita coba saja?" Muguk gemetar dan menengok ke arah Bloodhaven. "Tidak perlu diuji karena dia punya 2 anak dan hanya 1 orang dirimu. Kau tidak sebodoh muridku. Jika muridmu sedikit saja seperti dirimu, dia mungkin masih hidup sekarang. Tuan Muda kedua, aku hidup diiringi banyak malapetaka. Kuharap kita tidak sering bertemu." Setelah percakapan itu Bloodhaven pergi, dan Muguk merasa kesakitan karena ternyata pinggangnya memar dari senggolan gagang pedang Bloodhaven. Dasar tua bangka,
Dia kelihatannya seperti bertindak semaunya, tapi sebenarnya tidak. Dia penuh perhitungan dan perencanaan. 2 kali dia bilang ingin membawa kepalaku ke ayahku. Dia sungguh-sungguh akan melakukannya. Dia datang sendiri ke sini menemuiku karena aku meninggalkan kesan yang dalam. Dia mungkin berpikir permintaanku untuk berburu dengan ayah adalah permintaan unik. Dia ingin mengujiku dan melihat apakah aku cocok menjadi suksesor Heavenly Demon. Apakah lawan pertamaku Blood Heavensward Demon? Pada suatu malam, ketika Muguk sedang meditasi melatih jalur energinya, tiba-tiba dia tersadar ada orang di atas pavilionnya. Muguk naik ke atap dan berhadapan dengan ayahnya, Heavenly Demon Sword. Ayahnya bercerita bahwa Blood Heavensward Demon menemuinya untuk permintaan yang tidak biasa, yaitu menghukum Muguk karena membunuh muridnya. Blood Heavensward Demon ingin menguji hubunganku dengan ayah. Dia ingin tahu apakah ayah akan menghukumku atau tidak, dan jika iya, apa hukumannya. Dengan begitu dia juga akan tahu penilaian ayah soal kelayakanku sebagai kandidat suksesor, ujar Muguk dalam hati. Ayahnya kemudian berkata, "Apa kau ingat ketika kita berburu kau bertanya siapa di antara 8 Demon Supremes yang aku percaya?" Muguk mengingatnya, dan waktu itu ayahnya tidak memberi jawaban. "Aku tidak percaya siapapun, bahkan Demon Supremes," jawab ayahnya dengan tegas. "Kau bilang hierarki dan disiplin harus ditegakkan di dalam kult. Aku ingin dengar pendapatmu soal ini dan jangan beri alasan omong kosong seperti memberantas korupsi." Muguk berpikir sebelum memberikan jawaban. Dia menjelaskan bahwa seiring berjalannya waktu, kult demon telah kehilangan pedomannya untuk menjadi demon sejati. Baginya pedoman itu adalah kepercayaan yang hanya dimiliki kult demon untuk mengalahkan kejahatan absolut. Heavenly Demon tersentak mendengarnya. Muguk melanjutkan bahwa dia tidak melihat Orthodox Faction sebagai oposisi. Oposisi sebenarnya adalah kejahatan absolut. Kejahatan ini sangat licik dan kejam di mana tidak ada manusia yang bisa menanggungnya. Bahkan demon membenci dan menjauh darinya, ujar Muguk. Rasa keadilan dan keksatria yang dijunjung tinggi oleh Orthodox Faction mungkin bisa memberantas kejahatan kecil, tapi mereka tidak akan sanggup menghadapi kejahatan absolut karena pada dasarnya pedoman mereka adalah rasa memaafkan. Selama mereka masih mengasihi manusia, bagaimana bisa mereka menghadapi kejahatan yang merajalela yang sudah membuang rasa kemanusiaannya? Di Murim, hanya kita yang bisa membasmi kejahatan yang kejam dan licik dengan menjadi lebih kejam. Ketika kita berhasil membasminya, itulah saat kita mencapai pedoman demon yang sesungguhnya, ujar Muguk mengakhiri pidatonya. Dalam hati Muguk berkata, "Aku yakin ayah belum pernah memikirkan ini atau bahkan mendengarnya, karena aku tidak mendapatkan ini dari kult. Aku mendapatkannya selama aku berkelana di Central Plain. Sekarang aku tahu alasan kenapa Blood Heavensward Demon ingin aku menghukummu. Dia melihat sesuatu di dalam dirimu dan memanfaatkan aku untuk mengujimu. Mungkin dia melihat potensiku sebagai kandidat suksesor. Atau mungkin dia melihat potensimu sebagai pengacau di kult kita. Apapun alasannya, orang tua itu punya mata yang bagus karena bisa mengenali hal yang luar biasa." Setelah diam sejenak, Heavenly Demon mengajak Muguk ke suatu tempat. Mereka sampai di depan sebuah pintu besar bertuliskan Minor Heaven Cave. Ini adalah tempat calon kandidat suksesor, baik itu murid Heavenly Demon atau keturunannya menerima ujian. Jika tidak lulus semua ujiannya, mereka akan terjebak selamanya di dalam. Setengah dari keluarga Heavenly Demon yang masuk ke dalam kehilangan nyawanya. Bahkan kakakku yang ambisius tidak pernah membahas ingin masuk ke dalamnya. Tapi ini adalah tempat yang harus kutaklukkan jika aku ingin menjadi Heavenly Demon, ujar Muguk di dalam hatinya. Heavenly Demon menjelaskan bahwa dia masuk sewaktu seumur Muguk dan berhasil keluar setelah 2 bulan. Ayah adalah Heavenly Demon paling berbakat jika dibandingkan dengan pendahulunya dan dia masih butuh 2 bulan untuk keluar, ujar Muguk dalam hati. Pendahuluku rata-rata keluar setelah 3 tahun, ungkap ayahnya. Kemudian ayahnya ingin Muguk untuk masuk ke dalam, tapi Muguk merasa belum siap. Namun ayahnya bilang itu adalah hukuman darinya. Cuma gara-gara permintaan Blood Heavensward Demon, aku bisa mati. Apa kau tidak sayang anakmu? Keluh Muguk dalam hati. Atau ayah ingin aku berhasil dan menjadi lebih kuat setelah keluar dari sini? Muguk dengan optimis berkata, dia akan keluar lebih cepat dari ayahnya. Ayahnya tersenyum dan menasihati, cukup berusaha saja untuk bertahan hidup di dalam.
Muguk masuk ke dalam suatu ruangan besar. Di dalam terdapat sebuah batu bertuliskan, "Tebas semua musuhmu tanpa menggunakan Sword Aura atau Enhance Sword Aura. Kalau kau gagal dalam batas waktu yang ditentukan, silahkan coba lagi setelah 10 hari. Jika sudah siap, silahkan berdiri di dalam lingkaran merah." Sepertinya ini ditulis oleh para pendahuluku. Tulisan tangan yang terakhir ini milik ayah. Walaupun dia tidak salah, aku tak percaya dia mencaci leluhurnya. Di dalam ruangan kedua, ada batu bertuliskan, "Gunakan pedang di tembok untuk membelah batu dalam waktu 2 jam. Kau bisa gunakan Sword Aura atau Enhance Sword Aura. Kalau kau gagal dalam batas waktu yang ditentukan, silahkan coba lagi setelah 20 hari. Jika sudah siap, silahkan berdiri di dalam lingkaran merah." Dengan Enhance Sword Aura, aku bisa hancurkan ratusan batu ini. Ada yang aneh dengan instruksinya. Sepertinya gagal kalau ditebas biasa. Lebih baik gunakan Enhance Sword Aura dan maju ke ujian selanjutnya. Jika begini ujiannya terlalu mudah, aku penasaran, bagaimana dengan pendahuluku? Bagaimana dengan komentar ayah? Sword Aura menghasilkan panas. Instruksinya bilang boleh, bukan harus. Berarti ini bisa dilakukan tanpa Sword Aura. Aku bahkan tidak bisa menggoresnya tanpa Sword Aura. Batas waktunya hampir habis. Apa aku gunakan saja Sword Aura? Ayah bisa membelahnya tanpa Sword Aura. Jangan-jangan. Aku bisa melihat ada garis yang mengelilingi bola ini. Akhirnya berhasil. Muguk melihat di dalam bola itu ada bola kecil di dalamnya. Ini adalah pil Demonic Essence. Pil Demonic Essence bisa menambah energi yang luar biasa jika dikonsumsi oleh orang yang menggunakan Demonic Martial Art. Terima kasih ayah atas nasihatmu. Jika aku menggunakan Enhance Sword Aura, pil ini bisa meledak karena panasnya. Kemudian Muguk menelan pil tersebut dan mulai bermeditasi untuk menyerap energinya. Energiku yang sebelumnya sangat lemah akhirnya bertambah kuat. Ujian ketiga hanya memberitahu Muguk untuk membedakan hidup dan mati. Aku harus membedakan antara tanaman beracun dan tanaman obat. Selama mencari material yang diminta Guiryongja, aku belajar banyak soal tanaman. Ini hal mudah bagiku. Ini adalah satu-satunya tanaman yang tidak beracun. Tes lanjutan ini dilakukan untuk mencegah orang lolos karena beruntung di tes pertama. Orang yang tidak mengerti soal tanaman mungkin harus mengkonsumsinya untuk tahu mana yang beracun. Setelah berhasil memilih tanaman obat, Muguk lolos dari ujian ketiga. Pada ujian keempat,
Muguk harus bertahan hidup dari Illusory Life and Death Trap Formation. Jika gagal maka dia akan mati. Jangan beristirahat, pesan ayahnya yang ditulis di batu. Ketika Muguk berdiri di lingkaran merah, dinding di sekitar Muguk berubah menjadi seperti gurun lengkap dengan binatang, angin dan pasir yang tampak seperti nyata. Muguk yang sedang mengagumi formasi luar biasa ini, seketika mendengar suara di sekitarnya. Ketika menoleh, Muguk melihat ratusan mayat hidup mengelilinginya. Walaupun ini ilusi, aku bisa merasakan insting membunuh mereka. Ini kesempatan bagiku karena mereka tidak nyata. Aku bisa bertarung tanpa ragu. Muguk mengeluarkan pedangnya dan bersiap untuk bertarung. Berkat pil Demonic Essence, energiku lebih mudah digunakan. Muguk bertanya dalam hatinya, apakah sudah tidak ada lagi? Sangat disayangkan jika sudah berakhir. Sepertinya belum berakhir. Energi mereka tambah kuat, ujar Muguk dengan tersenyum. Musuhku secara perlahan semakin kuat. Akhirnya aku mengerti maksud ayah soal jangan beristirahat. Ini pertarungan pertama yang sebenarnya sejak aku kembali. Dan bertarung terus-menerus seperti ini membuatku mampu menyerap pemahamanku dari kehidupan sebelumnya. Aku bisa mencernanya sedikit demi sedikit dan mulai menyatu dengan tubuhku. Lebih cepat dan lebih kuat. Apakah sudah berakhir? Ruangan berubah dan Muguk membaca tulisan pada batu. Selamat karena telah lulus ujian dengan baik. Muguk gembira karena mengalahkan rekor ayahnya. Namun dia berpikir, kalau orang-orang Kul tahu dia berhasil lulus dalam 1 hari, mereka malah akan meragukannya. Lebih baik aku tetap di sini untuk sementara dan lanjut mencerna pemahamanku. Di dalam Heavenly Demon Pavilion, ayah Muguk berkata, kau berhasil tepat setelah 100 hari. Aku sudah berusaha semampunya. Apa kau membelah bolanya dengan sempurna? Kau memberi petunjuk besar. Tentu saja aku membelahnya dengan benar. Aku juga tidak istirahat di ujian terakhir. Ayahnya tersenyum namun Muguk ragu apakah benar dia tersenyum. Sebelum regresi, aku kira ayah suka mengadu anak-anaknya untuk bertarung hingga mati. Tapi aku sekarang paham. Dia melakukannya demi Kul. Dia tidak menikmatinya. Kemudian Muguk mendengar seseorang mengucapkan selamat. Dia adalah tangan kanan Heavenly Demon, penasihat utama, Sima Myung. Muguk berterima kasih dan Sima Myung mengatakan ada sesuatu yang ingin didiskusikan dengan Muguk. Ini berarti kemauan ayah, ujar Muguk dalam hati. Sima menjelaskan, mereka menerima bocoran info dari seseorang bahwa sudah lama terjadi korupsi di Demonic Army. Muguk mengingat, Demonic Army adalah pasukan yang dipimpin oleh saudara Blood Heavensward Demon. Tahun lalu ketika kita mengirim utusan untuk menyelidikinya, dia terbunuh. Dan pembunuhnya bunuh diri. Aku ingin kau bertindak sebagai petugas investigasi khusus dan menyelidikinya. Tampaknya misi ini bisa membuatku terbunuh. Iya, kau harus mempertaruhkan hidupmu untuk menyelesaikan misi ini. Ini pasti ujian dari ayah, kata Muguk dalam hatinya. Karena tidak bisa menolak, akhirnya Muguk menerima misi tersebut. Ini bisa jadi misi terakhirku. Aku ingin minum-minum sama ayah.
Dia terlihat tangguh di luar, padahal di dalam dia sayang anak-anaknya. Kelihatannya tidak begitu. Di dalam paviliun Nirvana, muncul petugas investigasi khusus bernama Seo Daeryong. "Kenapa kau ada di sini? Aku minta si Mamyung mengirimkan wanita tercantik dari pavilionnya. Mungkin baginya aku adalah wanita tercantik di sini." Dengan wajah kesal, Muguk mengajak Daeryong pergi menuju Demonic Army. Selama perjalanan, Daeryong menjelaskan pemimpin Demonic Army bernama Gu Chonyang, adik dari Gu Chonpa. Tahun ini genap 8 tahun dia menjabat. Karena Demonic Army selalu mengambil misi berbahaya, reputasi mereka naik seperti pasukan elit. Muguk berhenti dan bilang, "Kenapa kau tidak terlihat bersemangat untuk menguak korupsi di Demonic Army?" "Aku semangat, tapi walaupun terkuak, tidak akan ada perubahan." "Apakah maksudnya kita harus mengganti pejabatnya jika mau ada perubahan?" ujar Muguk. "Apakah kau tidak takut? Utusan sebelumnya mati dibunuh. Dia adalah mantan atasan sekaligus guruku." Muguk kaget mendengarnya. Sesampainya di istana Demonic Dragon, Muguk dan Daeryong dihadang oleh 2 orang penjaga. Daeryong yang sudah mengira akan disambut tidak ramah, mengatakan dengan berani bahwa dia datang sebagai petugas investigasi khusus dan ingin menemui komandan Demonic Army. Kedua penjaga melarang Daeryong untuk masuk tanpa surat izin dari pejabat tinggi. Tetapi meskipun Daeryong sudah menunjukkan surat izinnya, penjaga masih melarang dia masuk sambil beralasan, mereka akan melapor ke atasan terlebih dahulu dan memaksa Daeryong untuk mengikuti aturan di Demonic Army. Muguk yang melihat ini merasa geram dan menghampiri mereka. Dia menendang kedua penjaga tersebut di kemaluannya, sebagai hukuman karena sudah tahu dia siapa, tapi masih tidak menghormatinya. Setelah masuk ke dalam, mereka dihadang oleh lebih banyak orang yang kembali meremehkan Daeryong yang membawa surat izin resmi. Godang, Kapten Korps 1 Demonic Army berteriak memaki Daeryong karena membuat keributan. Daeryong menyebutkan alasan dia datang sembari menjelaskan dengan telepati ke Muguk bahwa Godang adalah tangan kanan Gu Chonyang. Godang menantang jika dia tidak diizinkan masuk, apa yang akan Daeryong lakukan? Daeryong akan menangkap mereka karena menghambat penyelidikan dan menghina petugas investigasi. Mendengar hal itu, Godang tertawa dan menyuruh Daeryong untuk mencoba menangkapnya. Muguk memotong pembicaraan mereka dan dengan berpura-pura bersikap ramah, menjabat tangan Godang. Seketika, Muguk meremukan telapak tangan Godang. Godang yang kaget, mengancam akan menebas Muguk dengan pedangnya. Namun Muguk mengancam balik dan bilang, bagaimana Godang akan menggunakan pedang dengan tangan yang remuk. Akhirnya dengan terpaksa Godang memberikan jalan untuk Muguk dan Daeryong. Sesampainya di depan ruangan komandan, Muguk yang sudah bosan dicegah oleh penjaga sialan, mengancam bahwa jika dia tidak diizinkan masuk, itu sama saja mereka tidak mengizinkan Heavenly Demon masuk karena surat izin tersebut telah disahkan oleh Heavenly Demon. Mendengar anak buahnya tidak bisa berkata apa-apa, akhirnya komandan Demonic Army berteriak dari dalam ruangan dan mengizinkan mereka masuk. Di dalam, sang komandan dengan wajah tipikal seorang penjahat licik, sedang duduk dan meminta maaf atas kelakuan bawahannya dengan senyum sinis. Di dalam hati Muguk merasakan energi Gu Chonyang yang sangat kuat, hingga membuat Daeryong ketakutan. Muguk berkata bahwa bawahan Gu Chonyang sepertinya punya banyak waktu luang. Lebih baik mereka habiskan untuk membaca buku daripada membuang waktu melarang mereka masuk. Gu Chonyang berkilah kalau orang tidak berpengetahuan biasanya pemberani. Muguk menimpalinya. Kalau di zaman sekarang, orang pintar lebih berani karena mereka tahu apa yang mereka lakukan. Sambil tersenyum, Gu Chonyang menerima pendapat Muguk. Hal ini menarik perhatian Muguk karena Gu Chonyang tidak terlihat marah sama sekali. Gu Chonyang melanjutkan pembicaraan dan ingin tahu kenapa Muguk yang dipilih untuk datang. Muguk dengan lihai berbohong bahwa dirinya sedang dihukum oleh ayahnya karena berbuat salah ketika mereka berburu. Gu Chonyang tertawa lega mendengar alasan yang sepele seperti itu, dan kembali bertanya kenapa ada investigasi ulang, apakah ada yang mengirim surat aduan lagi. Ketika Daeryong berusaha merahasiakannya, Muguk malah belak-belakan bilang benar, mereka menerima surat tanpa nama. Gu Chonyang menghela napas dan mengeluh. Dia sering dihasut dan itu resiko menjadi komandan orang-orang brutal yang bodoh. Muguk tersenyum dan berujar, investigasinya tidak akan lama dan minta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Gu Chonyang menyindir Muguk, kenapa harus merasa tidak nyaman, bersikap seolah-olah hubungan mereka sangat erat. Dengan berpura-pura bodoh Muguk bertanya, bukannya Blood Heavensward Demon adalah pendukung kakaknya? Gu Chonyang menjawab bahwa dia berbeda dari kakaknya. Dia mendukung Muguk sepenuh hati. Mendengar hal tersebut Muguk tertawa lega. Kemudian berterima kasih dan minta kerjasama Gu Chonyang selama penyelidikan. Gu Chonyang setuju, bahkan dia akan menyiapkan akomodasi untuk Muguk, namun dia mengingatkan Muguk untuk berhati-hati. Muguk yang mendengarnya menyindir Gu Chonyang,
Apakah itu karena utusan sebelumnya mati? Gu Chonyang berkilah bahwa itu tidak ada hubungannya. Dia hanya khawatir saja. Ketika Muguk berbalik dan akan keluar dari ruangan komandan, Gu Chonyang melihatnya dengan tatapan tajam. Sedangkan Muguk tersenyum tipis dan di dalam hati dia menyadari, ayahnya ingin dia membunuh komandan Demonic Army. Sementara itu di kediaman Heavenly Demon, Sima Myung merasa khawatir dengan situasi tuan muda kedua, karena seharusnya dia yang pergi ke tempat Demonic Army. Heavenly Demon yang sedang melihat sebuah pedang bilang, Muguk berkata Cult Demon telah kehilangan pedomannya. Sima Myung kaget. Kenapa hanya karena itu dia dikirim ke Demonic Army? Heavenly Demon melanjutkan, jika Muguk berani omong besar seperti itu, dia harus membuktikannya dengan perbuatan. Keesokan harinya, terjadi keributan di salah satu koridor istana Demonic Dragon karena ada yang menggantung mayat burung gagak. Muguk melihat keributan tersebut dan menyadari di antara mereka ada orang-orang yang kemarin mencegahnya masuk. Melihat kedatangan Muguk, ada seseorang berteriak bahwa perbuatan dia sudah keterlaluan. Orang tersebut adalah Jang Ho, Kapten Korps 3 yang paling kuat di antara para kapten Demonic Army. Muguk berujar bahwa itu adalah balasan karena malam sebelumnya ada orang yang menaruh gagak tersebut di kasurnya. Menurut Jang Ho seharusnya Muguk menghukum orang yang melakukannya, bukan malah menggantung mayat burung tersebut di koridor. Setelah berpikir sejenak, Muguk memutuskan akan memulai investigasi dengan menyelidiki catatan keuangan Jang Ho dan apa saja yang dia lakukan selama ini. Muguk juga akan menginterogasi Jang Ho. Jang Ho merasa perlakuan Muguk tidak adil dan protes. Namun Muguk dengan tenang mengatakan bahwa Jang Ho bisa ditangkap karena menghambat penyelidikan. Mendengar ancaman Muguk, anak buah Jang Ho berusaha mencegah Jang Ho berbuat kasar, dan dengan wajah terpaksa akhirnya Jang Ho setuju untuk diinterogasi. Di sebuah ruangan, Jang Ho duduk di hadapan Muguk dan Daeryong. Muguk meminta Jang Ho untuk menyudahi sandiwaranya karena dia sudah tahu Jang Ho yang mengirim surat tanpa nama ke Sima Myung. Daeryong kaget mendengarnya. Walaupun awalnya Jang Ho bersikeras tidak tahu apa maksud Muguk, akhirnya dia bertanya bagaimana Muguk mengetahuinya. Muguk menjelaskan bahwa Jang Ho hanya ikut-ikutan memarahi Muguk untuk menghindari kecurigaan. Anak buah Jang Ho juga hanya diam ketika melihat burung gagak yang digantung di koridor dan mereka berusaha mencegah Jang Ho bertindak kasar. Bagi Muguk, kapten yang memiliki anak buah seperti itu tidak mungkin berdiam diri melihat korupsi yang terjadi di dalam Demonic Army. Dalam hatinya Muguk punya satu alasan lain. Dia mengingat cerita tentang insiden kematian kapten terkuat di Demonic Army dan menghubungkannya dengan surat tanpa nama yang dikirim ke Pavilion Nirvana. Jang Ho dengan jujur berkata, dia tidak menjelaskan secara detail di suratnya, dan melihat bahwa yang diutus adalah Muguk, dia sudah menyerah karena reputasi Muguk cukup buruk di Demonic Cult. Anak muda zaman sekarang jujur sekali, candanya sambil melihat Daeryong. Daeryong menimpali, bukannya kau lebih muda dari kita berdua? Muguk ternyata lupa kalau dia sekarang ada di tubuh mudanya. Cerita berlanjut, Muguk minta Jang Ho menceritakan detail dari korupsi yang terjadi. Dari cerita Jang Ho, diketahui bahwa Komandan Gu Chonyang mengumpulkan uang dengan cara menggunakan Demonic Army sebagai pembunuh bayaran. Hal ini adalah kejahatan serius, karena Gu Chonyang menggunakan aset kult untuk kepentingan pribadi. Muguk menebak bahwa Korps 1 yang digunakan untuk menjadi pembunuh bayaran karena mereka yang paling bersikap buruk ketika menyambut kedatangannya. Jang Ho menambahkan, orang yang dibunuh karena dituduh membunuh utusan sebelumnya adalah temannya yang sudah dianggap keluarganya. Dia curiga dalam pembunuhannya adalah komandan dan kapten Korps 1, Godang. Muguk berpikir bahwa kasus ini cukup serius, dan ayahnya serta Sima Myung seharusnya sudah tahu garis besar masalahnya, dan berusaha menguji apakah dia bisa menyelesaikan masalah ini atau tidak. Dengan tatapan serius, Muguk mengucapkan terima kasih kepada Jang Ho karena sudah bertahan, dan Jang Ho menangis lega karena merasa ada orang yang akhirnya datang menolong. Muguk dan Daeryong dia merasa kasihan melihat Jang Ho menangis. Dalam hati, Muguk berjanji di kehidupan ini dia tidak akan membiarkan Jang Ho mati, karena orang seperti ini yang dibutuhkan oleh Demonic Cult untuk kembali ke pedoman demon sesungguhnya. Dan itu sesuai dengan tujuannya kembali ke masa lalu, menyelamatkan orang yang berhak hidup. Dalam perjalanan pulang setelah selesai menginterogasi Jang Ho, Daeryong berkata bahwa Muguk berbeda dari rumor yang didengarnya, di mana orang-orang merasa dia tidak pantas menjadi Heavenly Demon. Muguk tidak masalah dengan rumor itu, sebab baginya menjadi Heavenly Demon bukan sesuatu yang pantas dibanggakan. Apalagi saat ini orang-orang di Demon Cult berani berbuat onar tanpa rasa takut sama sekali, dan dia ingin merubahnya. Daeryong cukup tercengang mendengar hal itu, dan merasa sepertinya dia telah salah menilai Muguk. Keesokan harinya terjadi masalah baru. Daeryong dan rekannya terluka bahkan hingga tulang rusuknya patah, dan harus dibawa ke klinik. Muguk menduga ini adalah perbuatan Godang, dan bertanya kepadanya kenapa dia melakukan hal itu.
Godang menjelaskan bahwa rekan Daeryong menyenggol bahu dia dan tidak meminta maaf. Namun Muguk membantahnya dan menyebut Godanglah yang menyenggolnya. Dan meskipun dia meminta maaf, Godang tetap akan memukulinya. Dengan bangga Godang mengakui yang dikatakan Muguk adalah benar. Muguk memberitahu Godang bahwa mereka adalah racun. Godang yang bingung bertanya apa maksudnya. Muguk menjawab bahwa anak buahnya adalah racun buat Godang. Melihat wajah Godang yang masih bingung, Muguk melanjutkan bahwa Godang juga pernah membunuh anggota kult dengan cara yang sama 2 tahun lalu, dan dengan bangga Godang beralasan, karena mereka tidak menghormati Demonic Army. Muguk mengingatkan Godang bahwa dia punya kuasa untuk mengeksekusinya. Godang sedikit kaget mendengarnya, namun setelah beberapa saat Godang malah tersenyum, dan meragukan kemampuan Muguk untuk melakukan eksekusinya. Dalam hati Muguk berujar, inilah racun yang dia maksud. Godang berusaha terlihat tangguh di mata bawahannya, dan bawahannya justru mengaguminya. Seharusnya dia tegang saat ini, tapi dia malah tertawa dengan bawahannya. Kepalanya sudah berada di pantatnya, dan dia tidak menyadari gentingnya situasi dia saat ini. Akhirnya Muguk mulai berjalan mendekati Godang, namun sambil berlindung di belakang anak buahnya Godang mengancam, kalau Muguk macam-macam maka dia akan menjadi musuh Demonic Army. Muguk mengejek Godang adalah seorang pengecut karena sembunyi di belakang anak buahnya. Namun Godang beralasan tangannya terluka akibat Muguk. Muguk memancing ego Godang dengan mengatakan, dia tidak akan menggunakan tangan kanannya. Godang berujar kalau Muguk akan mengadu ke ayahnya jika dia terluka. Muguk bersumpah tidak akan meminta Godang bertanggung jawab, bahkan jika dia mati di tangan Godang. Sambil tersenyum karena merasa dia bisa membunuh Muguk tanpa kena hukuman setelahnya, Godang menyabut pedangnya. Daeryong dengan wajah khawatir memberitahu Muguk, Godang sebenarnya bisa menggunakan tangan kirinya sebaik tangan kanannya. Pantas dia percaya diri, ujar Muguk dalam hati kemudian mencabut pedangnya. Anak buahnya yang melihat Godang dalam bahaya, mulai menyerbu Muguk untuk melindungi kaptennya. Secepat kilat Muguk langsung menghabisi 3 orang yang terdekat, yang membuat Daeryong dan anak buah Godang kaget. Muguk kemudian mengancam jika mereka maju, bersiaplah untuk mati dan dicap sebagai pemberontak. Sementara itu Godang yang tergeletak di lantai berusaha meminta ampun. Melihat hal ini, Muguk bertanya apakah Godang tahu bagaimana nasib keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dibunuhnya. Mereka kehilangan ayah, suami, dan anak mereka. Bagaimana mereka bisa hidup normal? Pastinya Godang tidak peduli dengan itu. Dengan gemetar Godang mengakui kesalahannya, namun Muguk tidak peduli dan langsung menghancurkan kepalanya di hadapan anak buahnya dan Daeryong. Dengan kesal Muguk menyumpahi mayatnya, karena telah kurang ajar berani membunuh anggota kult seenaknya. Tidak lama setelah membunuh Godang, Muguk diundang minum oleh Gu Chonyang. Setelah mendengar penjelasan Muguk, Gu Chonyang menyalahkan Godang atas konflik yang terjadi sebelumnya. Dia beralasan Godang memang punya masalah dengan karakternya. Di dalam hati Muguk geram mendengar seorang komandan yang bukannya membalas dendam, tapi malah membuang anak buah yang mengabdi lama begitu saja. Dengan lihai Gu Chonyang menawarkan agar Muguk menghentikan investigasinya. Sebagai gantinya, dia tidak akan mempermasalahkan soal Godang dan 3 bawahan yang mati di tangannya. Muguk tidak kalah lincah, dengan wajah sedih bilang, dia juga ingin investigasinya selesai dengan cepat dan baik, tapi dia belum punya bukti apa-apa untuk dilaporkan ke atasannya. Gu Chonyang memberikan ide agar Muguk mengarang buktinya, tapi Muguk berkilah kasusnya sangat serius dan tidak mungkin bisa ditutupi dengan cara itu. Tujuan Muguk adalah agar Gu Chonyang yang mengarang buktinya. Di dalam klinik, Daeryong kaget melihat Muguk datang, dan Muguk hanya bilang, memangnya ada yang aneh jika dia menjenguk rekannya sesama penyelidik. Daeryong berterima kasih karena Muguk mengundang Demonic Physician, dokter terbaik di kult, hanya demi merawat mereka. Dokter ini biasanya hanya merawat orang-orang penting di dalam kult. Setelah dokter mengatakan bahwa rekannya sudah tidak dalam kondisi kritis, Muguk berpesan kepada dokter agar memberikan obat terbaik untuk menyembuhkan orang yang bekerja dengan tulus demi kult. Teman-teman Daeryong melihat Muguk dengan wajah terkesima, karena telah memperlakukan mereka dengan baik. Muguk terlihat malu mendengarnya dan berjalan keluar klinik. Di luar klinik, Daeryong menanyakan hasil pembicaraan Muguk dengan Gu Chonyang. Muguk memberitahu yang terjadi. Sekarang dia hanya menunggu Gu Chonyang menggigit umpan yang dia lempar. Sambil menunggu, Muguk mengajak Daeryong minum dan Daeryong bilang, dia akan mentraktir Muguk. Keesokan harinya,
Demonic Army memberikan bukti yang menunjukkan Kapten Korps 1 adalah dalang dibalik korupsi yang terjadi. Muguk tersenyum karena Gu Chonyang masuk ke dalam jebakannya. Muguk kemudian meminta Daeryong mencari orang yang membuat bukti-bukti palsu ini, sementara dia akan menghadap Gu Chonyang dan mengulur waktu. Di hadapan Gu Chonyang, Muguk melaporkan bahwa bukti sudah ditemukan di kediaman Godang. Namun masih ada masalah, buktinya datang dari Demonic Army, sedangkan dia seharusnya mendapatkan bukti itu sendiri. Gu Chonyang tidak melihat masalahnya di mana. Namun Muguk menjelaskan bahwa Sima Myung tidak bodoh. Jika dia tahu buktinya muncul dari Demonic Army, dia akan curiga dengan laporannya. Oleh karena itu, Muguk minta izin berpura-pura melakukan investigasi besar selama 1 hari dan mengharapkan kerjasama Gu Chonyang. Gu Chonyang mulai tidak sabar dengan kelakuan Muguk, namun Muguk beralasan dia juga tidak mau melakukannya. Ini hanya formalitas saja untuk mengelabui Sima Myung. Dengan terpaksa Gu Chonyang akhirnya setuju. Muguk dalam hati tersenyum. Dia tidak butuh dokumen rahasia dan hanya butuh beberapa dokumen awal yang digunakan untuk menyewa Demonic Army. Dari situ dia bisa tahu siapa yang menulis di laporan permintaan. Di tempat lain, Daeryong dan Muguk berhasil menangkap orang yang memalsukan bukti-bukti tersebut. Namanya adalah Yang Gu. Selama proses interogasi, Yang Gu berpura-pura tidak tahu dan menepis semua tuduhan Muguk. Namun dengan trik psikologi, Muguk membebaskan Yang Gu tanpa melakukan kekerasan fisik layaknya interogasi kriminal. Dia bilang ke Yang Gu, besok dia dan timnya akan pulang dengan selamat, namun Yang Gu mungkin tidak. Yang Gu kaget dan bertanya apa maksud Muguk. Muguk menjelaskan, jika Gu Chonyang tahu bahwa Yang Gu diinterogasi namun tidak terluka sama sekali, dia akan curiga Yang Gu telah mengakui semuanya kepada Muguk dan akan membunuhnya. Yang Gu merasa tidak berdaya dan akhirnya mengakui semua perbuatannya. Berdasarkan pengakuan Yang Gu, perkiraan Jang Ho ternyata benar. Gu Chonyang menyuruh Godang menghabisi utusan Pavilion Nirvana dan rekan Jang Ho. Selain itu ada banyak aktivitas kriminal lainnya. Walaupun bukti sudah terkumpul, Daeryong khawatir Gu Chonyang tidak akan membiarkan dirinya ditangkap. Muguk menjelaskan bahwa dia tidak ingin menangkap Gu Chonyang, dia ingin membunuhnya. Melihat wajah Daeryong yang terkejut, Muguk melanjutkan jika Gu Chonyang ditangkap, kakaknya Gu Chonpa pasti akan turun tangan dan situasi akan menjadi rumit. Kemudian muncul bukti-bukti palsu lain yang mengarah ke pelaku kambing hitam, ujung-ujungnya reputasi Muguk yang akan tercoreng. Dan yang terpenting, akan ada banyak korban dibunuh untuk membungkam mulut mereka demi menyelamatkan Gu Chonyang. Bahkan Jang Ho, Korps 3, dan Daeryong juga akan terbunuh pada akhirnya. Tapi jika Gu Chonyang mati saat akan ditangkap, maka situasinya akan berbeda. Mereka hanya perlu menyiapkan bukti-buktinya. Daeryong takut Blood Heaven Sword Demon akan membalas dendam. Tapi Muguk yakin dia tidak akan melakukannya hanya karena keluarganya dibunuh. Daeryong bingung Muguk tiba-tiba beranjak pergi. Muguk bilang dia mau membunuh Gu Chonyang. Di dalam sebuah ruangan pribadi, Muguk melaporkan telah selesai melakukan investigasi kepada Gu Chonyang. Muguk dan Gu Chonyang saling berterima kasih atas kerjasama yang baik dalam proses investigasi dan berjanji tidak akan lupa membalas kebaikan masing-masing di masa depan. Tapi dalam hati Muguk tahu, bukan kebaikan yang akan dibalas oleh Gu Chonyang, karena dia sangat dirugikan dalam proses investigasi ini. Ketika mereka bersulang, Muguk dengan tenang bertanya, kenapa Gu Chonyang yang memiliki uang banyak, masih juga mencari uang dengan menyewakan Demonic Army sebagai pembunuh bayaran. Dengan wajah terlihat seperti tidak percaya kalau Muguk berani menanyakan hal itu, Gu Chonyang menjawab, kenapa Muguk tidak tanyakan saja ke Godang yang sudah mati? Muguk membalasnya bahwa Godang hanyalah boneka. Dia ingin tahu apa sebenarnya yang diinginkan Gu Chonyang. Apakah semuanya hanya karena keserakahan semata? Kesabaran Gu Chonyang akhirnya habis. Dia menyebut Muguk sudah gila. Muguk dengan tenang menjawab, Gu Chonyang yang sudah gila karena perbuatannya. Gu Chonyang berteriak dia sudah tidak mentolerir omong kosong yang keluar dari mulutnya. Di tengah kemarahannya, tiba-tiba Gu Chonyang sadar bercampur kaget, melihat sebuah pedang sudah menusuk dadanya dan menembus tubuhnya. Ternyata Muguk dengan cepat melancarkan teknik kelima dari Soaring Sword Art, Heavenly Strike di saat Gu Chonyang lengah. Setelah menghabiskan minumannya, Muguk kemudian memberitahu Gu Chonyang, Komandan Demonic Army akan ditangkap dengan tuduhan telah menyalahgunakan Demonic Army untuk kepentingan pribadi dan terlibat dalam lebih dari 20 insiden pembunuhan. Ketika Gu Chonyang bilang ini tidak terlihat seperti penangkapan, Muguk menjawab bahwa dia sudah pasti akan dieksekusi, jadi lebih baik dia mati saja sekarang dan mencabut pedangnya. Gu Chonyang mati di kursinya.
Muguk memanggil seluruh anggota investigasi dan Jang Ho, menjelaskan bahwa dia mati karena melawan ketika ditangkap. Kemudian dia memberi instruksi kepada Daeryong untuk menangkap semua anggota Korps 1 dan kepada Jang Ho untuk membantu Pavilion Nirvana melakukan penangkapan. Dengan otoritas yang diberikan oleh Heavenly Demon, Muguk mengumumkan penyelidikan resmi atas korupsi yang terjadi di Demonic Army. Perasaan sedih dan lega terlihat di wajah Jang Ho, sementara Daeryong terlihat khawatir soal Blood Heavensward Demon. Dengan ini, episode penyelidikan Demonic Army berakhir. Setelah investigasi selesai, Muguk datang ke Pavilion Heavenly Demon. Di sana dia sudah ditunggu oleh ayahnya, Sima Myung dan Blood Heavensward Demon. Di dalam istana Heavenly Demon, Muguk yang pertama menegur dan merasa senang bisa bertemu Gu Chompa lagi. Gu Chompa menanyakan kabar Muguk dan ingin mendengar penjelasan jujur darinya mengenai insiden di Demonic Army. Muguk melirik ke arah ayahnya dan Sima Myung, menyadari mereka sedang menunggu responnya. Kemudian Muguk menjelaskan bahwa Gu Chonyang telah terbukti melakukan tindakan kriminal dan mencoba membunuhnya ketika ditangkap. Dia meminta maaf kepada Gu Chompa atas kematian adiknya. Gu Chompa mengerti adiknya perlu dihukum. Namun dia tahu adiknya bukanlah orang bodoh yang bertindak sembrono menyerang Muguk ketika kejahatan dia terungkap. Dia juga melihat mayat adiknya dan kaget. Adiknya mati hanya dengan satu serangan. Dia tidak menyangka Muguk sudah sehebat itu. Muguk beralasan dia tidak tahu kenapa Gu Chonyang melakukan itu. Mungkin dia tidak terima ditangkap oleh generasi muda sepertinya. Mengenai satu serangannya, dia berkilah bahwa Gu Chonyang sedang dalam kondisi gelisah memikirkan status Muguk, sehingga tidak bisa mengeluarkan tenaga sepenuhnya. Gu Chompa merasa lega dan berterima kasih atas kejujuran Muguk. Muguk kembali meminta maaf dan keheranan. Setelah membunuh murid dan adiknya, kenapa dia masih tidak terlihat marah? Gu Chompa menatap Heavenly Demon seperti menunggu instruksi darinya. Dengan ekspresi wajah yang menunjukkan turut berduka, Heavenly Demon mengizinkan Gu Chompa untuk beristirahat dan mempersiapkan upacara pemakaman adiknya. Gu Chompa berterima kasih dan berjalan keluar ruangan. Muguk melihat interaksi tersebut sambil berpikir, mungkin Gu Chompa ingin bilang ke ayah sudah melewati batas dan apakah dia harus menerimanya begitu saja. Setelah Gu Chompa pergi dari ruangan, Sima Myung mengucapkan selamat atas keberhasilan Muguk dan menanyakan apakah Muguk baik-baik saja, yang dibalas oleh Muguk bahwa dia tidak apa-apa. Sima Myung melanjutkan, Heavenly Demon memberikan hadiah atas keberhasilannya kali ini yaitu Black Demonic Sword. Sambil memegang pedang tersebut, Muguk bilang ke ayahnya, seharusnya ayahnya memberikan White Demonic Sword yang lebih sesuai dengan karakternya. Namun ayahnya berpikir sebaliknya, justru Black Demonic Sword lebih tepat untuk Muguk. Muguk merasakan energi dingin yang cukup besar, padahal dia belum mengalirkan energinya sendiri ke dalam pedangnya. Sima Myung melihat Heavenly Demon tampak bangga, melihat tuan muda kedua bahagia menerima hadiahnya. Muguk merasa hadiah yang diberikan terlalu besar, namun Sima Myung bilang masalah di Demonic Army adalah yang terbesar di dalam kult. Dia tidak menyangka Muguk bisa menyelesaikannya dengan baik sekali. Heavenly Demon juga setuju. Dia pikir anaknya sudah beruntung jika dia bisa selamat. Dalam hati Muguk berpikir lain. Ayahnya sudah tahu dia bisa menyelesaikan masalah ini karena dia sudah menguasai Soaring Sword Art dan sudah menelan pil Demonic Essence. Walaupun mungkin dia tidak menyangka kalau dia bisa membunuh Gu Chonyang. Muguk juga tahu arti sebenarnya dia diberikan pedang tersebut. Ayahnya ingin memberitahu Blood Heavensward Demon bahwa dia merestui apa yang telah dilakukan Muguk. Sebelum izin keluar, Muguk berterima kasih kepada ayahnya atas pedang tersebut dan makna yang terkandung di dalamnya. Di luar pavilion, Blood Heavensward Demon memanggil Muguk dan mengajaknya berbicara sebentar di cuaca yang sangat baik ini. Dalam hati Muguk sudah menyadari, tua bangka ini menunggunya. Sambil berjalan menghampirinya, Gu Chompa melihat pedang yang dibawa Muguk. Sembari duduk Muguk bilang cuacanya terlalu panas. Gu Chompa tiba-tiba langsung melepaskan energinya dan berteriak memakinya, karena telah membunuh adiknya dengan serangan mendadak. Dia akan memotong-motong Muguk dan menaruh potongannya di makam adiknya. Muguk merasa sesak dan berusaha melawan demonik energi Gu Chompa yang bahkan membuat tanaman di sekitarnya layu. Beberapa saat kemudian energi itu sekejap menghilang. Sambil tersenyum bercanda Gu Chompa berkata, itu yang seharusnya dia katakan bukan? Sambil berusaha menyenggol Muguk seperti pertemuan sebelumnya. Muguk kemudian menahan gagang pedang Gu Chompa. Dasar tua bangka yang semakin tua tapi tidak dewasa, beraninya merusak ketertiban di dalam kult untuk kepentingan pribadi. Dia akan memotong-motong Gu Chompa hingga menjadi debu, kalau dia sampai membela adiknya.
Itu adalah jawaban jika Gu Chompa memakinya seperti tadi. Gu Chompa tertegun sejenak. Dia berujar seharusnya Muguk mengampuni nyawa adiknya demi dirinya. Muguk merasa sudah berusaha semampunya. Namun melihat kejahatannya yang sudah kelewat batas bahkan mungkin tidak pernah ada batasnya, dia tidak bisa melepaskan Gu Chonyang. Gu Chompa mendengarkan dan mengerti maksud Muguk. Sambil melihat Gu Chompa, Muguk menuduh Gu Chompa sudah tahu mengenai tindakan adiknya tapi membiarkannya. Gu Chompa bilang adiknya tidak mau menurutinya. Dan sejujurnya dia merasa lega ketika dia mendengar Gu Chonyang mati, karena akhirnya adiknya tidak bisa menghalangi jalannya lagi. Muguk terkesima melihat kejujuran Gu Chompa, dan setelah berpikir, akhirnya Muguk bilang bahwa dia mengerti perasaan Gu Chompa. Dia juga akan merasakan hal yang sama jika kakaknya mati. Dia akan merasa lega karena tidak harus membunuhnya sendiri, ujar Muguk dengan wajah yang dingin. Muguk menatap Gu Chompa, ingin tahu apa yang dilihat Gu Chompa di dirinya. Setelah bertatapan beberapa lama, Gu Chompa beranjak pergi dan menyambung perkataan Muguk sebelumnya. Cuaca tahun ini akan sangat panas, dan Muguk menjawab untungnya dia tidak takut panas. Dalam hati Muguk masih tidak bisa menebak apa yang dipikirkan Gu Chompa. Walaupun dia bilang dia lega adiknya sudah mati, tapi faktanya Muguklah yang membunuhnya. Namun apapun yang dipikirkan Gu Chompa, baik itu balas dendam atau ikhlas menerimanya, Muguk tidak menyesali perbuatannya. Di dalam paviliun, Muguk sedang bersiap untuk berkomunikasi dan menyatukan energinya dengan pedangnya. Hal ini penting dilakukan oleh setiap orang yang menerima pedang baru, agar bisa mengeluarkan seluruh potensi pedangnya, apalagi untuk pedang Excalibur Black Demonic Sword. Setelah memasukkan sedikit energinya ke dalam pedang, Muguk senang dengan sensasi yang dirasakannya, dan mulai merapal teknik Soaring Sword Art. Di dalam hati dia berjanji kepada pedangnya, akan menunjukkan teknik yang lebih baik dari ini di masa depan. Latihan berlanjut selama beberapa hari. Ketika Muguk keluar dari tempat latihan, dia dijamu oleh sekelompok orang yang sudah menunggunya. Mereka adalah Sword Demon, anak buah Bloodhaven Sword Demon. Sambil bertanya-tanya apakah ini perintah Gu Chompa, Muguk merasakan mereka datang untuk mengintimidasinya dengan mengerahkan seluruh demonic energi ke arah Muguk. Muguk mengerahkan energinya untuk melawan, tapi terlalu banyak energi musuh yang menyerangnya hingga membuatnya terdesak. Di saat Muguk merasa terancam, dia teringat untuk menggunakan plot armornya, teknik Meridian Strengthening yang khusus digunakan ketika orang ingin menguatkan meridiannya, dengan cara menerima serangan energi dari beberapa ahli bela diri ke seluruh tubuhnya. Semakin banyak yang menyerang, semakin efektif tekniknya bekerja. Ketika tekniknya menembus level 5, Muguk menyadari bahwa serangan yang mengarah ke dirinya telah berhenti. Di depannya terpampang wajah para Sword Demon. Terpana melihat kekuatan Muguk, hingga akhirnya mereka membukakan jalan. Muguk berjalan dengan tenang melewati para Sword Demon, sambil tersenyum di dalam hatinya berkata, Sword Demon telah mengakui kekuatannya. Di dalam istana Heavenly Demon yang kosong, Muguk sedang bengong melihat singgasana ayahnya ketika ayahnya mengejutkannya dari belakang, dan menanyakan apakah Muguk ingin mencoba duduk di sana. Muguk menolak tawaran ayahnya, namun ayahnya memaksa dan ingin mendengar apa yang dirasakan Muguk ketika duduk di kursi itu. Setelah duduk, sambil melihat ruangan di depannya yang kosong dan patung demon di sebelahnya, Muguk mengatakan dia pikir dia akan senang, tapi ternyata dia tidak merasakan apa-apa. Ayahnya juga merasakan hal yang sama. Muguk membayangkan jika bukan perasaan gembira, apa perasaan ayahnya ketika dia duduk pertama kali, setelah membunuh banyak orang bahkan saudaranya sendiri. Heavenly Demon kemudian menyampaikan bahwa Sword Demon bergerak sendiri tanpa perintah dari Bloodhaven Sword Demon. Mendengar itu Muguk menceritakan apa yang terjadi. Awalnya dia merasa tidak masalah diserang secara bersamaan menggunakan demonic energi. Namun setelahnya dia gemetar. Tidak sadar keputusannya menantang Sword Demon bisa berakibat fatal. Jika salah satu dari Sword Demon memutuskan menyerang, siapapun yang terbunuh, dia sudah tidak bisa menjadi suksesor. Dia merasa takut ketika membayangkan, suatu saat akan ada lagi keputusan yang harus dia ambil yang mempertaruhkan masa depannya. Anehnya ketika dia takut, dia mengingat ayahnya. Dalam hatinya dia juga tidak paham kenapa dia ingat ayahnya. Ayahnya merespon bahwa manusia demon tidak pernah terperangkap masa lalu. Mereka melihat ke depan dan melangkah maju. Muguk melihat ayahnya dan merasa aneh, karena ayahnya mencoba menghiburnya. Perasaannya kemudian berubah menjadi senang. Muguk mengalihkan pembicaraan dan bercanda agar ayahnya mengganti patung demon dengan patung wanita cantik seperti Four Flowers yang terkenal dari Central Plain. Jika menggunakan patung Four Flower, mungkin
Melihat ayahnya mulai marah, Muguk menghentikan candaannya dan pamit pergi. Sambil berjalan keluar, Muguk bertanya dengan wajah dingin apakah dia boleh membunuh Blood Heavensward Demon. Ayahnya tertawa mendengar lelucon Muguk dan berujar meskipun dia bisa membunuh adiknya, dia tidak akan menang melawan kakaknya. Muguk kesal dan meminta ayahnya bertanggung jawab karena telah membuat konflik antara dirinya dengan Gu Chompa. Heavenly Demon dengan tegas akan bertanggung jawab dengan cara menunjuk Muguk sebagai pemimpin Paviliun Nirvana. Muguk tercengang dan berpikir ayahnya sudah tidak peduli dia hidup atau mati. Paviliun Nirvana adalah badan yang harus menjatuhi hukuman atas semua tindakan kriminal yang ada di dalam kult. Melihat Muguk terdiam, ayahnya berkata bukannya ini yang diinginkan Muguk, menegakkan hierarki dan disiplin di dalam kult. Setelah berpikir, Muguk memutuskan akan menerima apapun yang dilempar ayahnya. Dia tahu ayahnya suka memberi pekerjaan berbahaya, tapi dia juga akan memberi petunjuk untuk anaknya. Muguk kemudian bilang jika ayahnya ingin dia jadi tukang jagal, paling tidak berikan dia pisau. Ayahnya menanyakan apa yang diinginkan Muguk. Muguk minta izin untuk masuk ke ruang arsip Heavenly Demon, tempat di mana banyak martial art manual berada dan hanya sedikit orang yang boleh masuk ke sana. Ayahnya tertegun dan mengingatkan Muguk, dia tidak akan bisa memahami manual tingkat tinggi di dalam ruang arsip. Melihat Muguk yang tetap ingin mencoba peruntungannya, akhirnya ayahnya memberikan dia izin masuk ruang arsip selama 7 hari. Di dalam ruang arsip Muguk teringat, ketika dia mencari secret demonic soul di masa lalu, dia berbincang dengan Heavenly Demon yang baru yaitu Jo Baekdo. Jo Baekdo bisa menjadi Heavenly Demon karena dia menemukan mobility art terbaik, Four Strides of the Wind God. Teknik ini merupakan supporting teknik Heavenly Demon yang telah hilang sejak lama. Ternyata manual tersebut tidak hilang, kata Jo Baekdo. Manual tersebut masih ada di ruang arsip, dijadikan tatakan rak buku baris ke-19. Setelah menemukan manualnya, Muguk mulai mempelajari 4 teknik di dalamnya. Shadow Step, Flicker Step, Dead Step, dan Swift Step. Shadow Step adalah teknik infiltrasi, digunakan untuk menghindari deteksi orang ketika menyusup. Bahkan bisa menghindari deteksi puluhan orang jika menguasai sepenuhnya. Flicker Step adalah teknik bertahan, mampu melepaskan diri dari serangan yang tampak mustahil untuk dihindari. Dead Step adalah teknik menyerang yang mampu memperpendek jarak dengan cepat dan bisa menembus pertahanan lawan. Swift Step adalah teknik terakhir yang terkuat, hingga penulisnya tidak tahu harus menjelaskan apa. Setelah 7 hari, Muguk melaporkan ke ayahnya. Dia mempelajari mobility art bernama Four Strides of the Wind God. Ayahnya terkejut dan menuduh Muguk berbohong. Muguk bilang dia tidak berbohong, dan ketika ayahnya minta dia membuktikannya, Muguk malah bercanda, meminta imbalan jika dia benar. Ayahnya menjawab dia akan mengampuni nyawa Muguk sebagai imbalannya. Muguk tersenyum dan memperlihatkan teknik Four Strides yang pertama, Shadow Step. Ayahnya sangat terkejut sampai terbangun dari kursinya. Setelah melihat Muguk dengan jelas merapal teknik Four Strides of Wind God, Heavenly Demon semakin penasaran di mana dia mempelajarinya. Walaupun Muguk sudah mengatakan 2 kali bahwa dia menemukan manualnya di ruang arsip, Heavenly Demon masih tidak percaya. Manualnya mungkin saja terselip di rak lain selain mobility art, kilah Muguk untuk terakhir kalinya. Melihat anaknya bersikeras, Heavenly Demon curiga kalau Muguk berarti sudah tahu manual itu ada di sana. Muguk beralasan tidak sengaja menemukannya. Ketika membetulkan rak yang miring, dia melihat ada manual yang dijadikan tatakan di kaki rak itu. Ayah Muguk menghela napas dan mengganti topiknya. Dia tahu bagian penting dari manualnya pasti sudah dihancurkan. Melihat Muguk yang heran bagaimana dia tahu, Heavenly Demon menjawab itu yang akan dilakukannya juga. Kemudian tanpa basa-basi, Heavenly Demon minta Muguk membacakan stepnya. Muguk dalam hati sudah mengira ini akan terjadi. Dia siap mengajarkan teknik ini ke ayahnya, dengan harapan kesempatan hidup ayahnya meningkat. Dengan tegas Muguk menolak mengajarkannya. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Heavenly Demon menoleh dan mengingatkan. Dia sudah mengajarkan teknik jalur energi di hutan. Yang dijawab Muguk itu sudah dibayar dengan minuman yang dibawanya. Melihat ayahnya kesal dan menyindir Muguk semakin kurang ajar dengan permintaannya, Muguk tersenyum menjawab itu karena dia sudah tumbuh menjadi seperti sekarang. Heavenly Demon ingin mendengar apa keinginannya, dan Muguk langsung menjawab, teknik Heavenly Demon Defense Art, teknik khusus milik Heavenly Demon. Heavenly Demon dengan cepat menolaknya, karena itu hanya boleh diajarkan ke suksesornya. Muguk berkilah teknik itu bisa diajarkan secara diam-diam. Orang tidak akan mengenalinya secara kasat mata. Setelah mengungkap keinginannya, Muguk langsung pamit pergi agar ayahnya bisa memikirkan permintaannya dulu.
Belum jauh Muguk berjalan, Heavenly Demon sudah memanggilnya kembali dan setuju dengan permintaannya, dengan syarat dia diajarkan tekniknya duluan. Muguk setuju dan ketika dia bersiap membaca manualnya, ayahnya bertanya apa Muguk tidak takut dia ingkar janji. Dengan percaya diri Muguk menjawab, Heavenly Demon tidak mungkin melakukan hal memalukan di hadapan anak-anaknya. Setelah diam sejenak, Heavenly Demon meminta Muguk membacakan stepnya. Selama Muguk membaca, ayahnya mendengarkan sambil bermeditasi. Ketika Muguk selesai membaca, dia menawarkan untuk membacakannya sekali lagi. Namun yang terjadi membuatnya kaget. Melihat ayahnya yang puas dengan tekniknya, Muguk merasa senang. Baginya ini adalah perubahan terbesar dari masa lalunya sejak dia regresi. Mungkin dengan ini ayah tidak akan kalah dari Huamogi. Heavenly Demon kemudian memerintahkan Muguk mendengarkan dengan seksama. Dia hanya akan mengajarkan tekniknya satu kali dan tidak akan mengulangnya. Muguk menjawab dengan semangat dia sudah siap. Li An yang melihat daituan mudanya yang merah merasa kesal dan akan menyerang orang biadab yang berani melukainya. Muguk langsung menjawab itu ayahnya. Muguk teringat setelah dia selesai belajar teknik Heavenly Demon Defense Art. Dia senang karena dia akhirnya punya satu rahasia dengan ayahnya. Ayahnya menyentil dahi Muguk karena kesal mendengarnya. Li An yang terdiam ketika mendengar jawaban Muguk, ditanya kenapa dia tidak jadi pergi. Dengan bercanda Li An menjawab, tugas dia adalah melindungi, bukan menyerang. Muguk tersenyum karena di masa lalunya, Li An tidak pernah berani bercanda dengan dirinya. Kemudian Muguk bilang ke Li An, dia berjanji akan menghilangkan efek samping dari teknik body petrification dan memintanya sabar menunggu. Muguk sudah memberitahu ayahnya kalau kult harus berubah. Setiap teknik yang dipelajari anggotanya seharusnya tidak merusak tubuh mereka, jadi orang seperti Li An tidak merasa terpaksa mempelajarinya. Kata-kata Muguk terdengar seperti melodi di telinga Li An. Muguk kemudian memerintahkan Li An untuk mendengarkan. Dia memecat Li An sebagai pelindungnya, dan saat Li An terkejut mendengarnya Muguk melanjutkan, Li An sekarang ditunjuk sebagai pemimpin pasukan khusus yaitu Phantom Shadow Corps. Li An kebingungan karena tidak pernah mendengar nama korps tersebut. Muguk bilang dia baru saja akan membuatnya dan menanyakan apakah Li An mau menjadi pemimpin pasukan tersebut. Tanpa ragu Li An menerima posisinya yang baru. Di sebuah tempat di dalam teritori Demon Cult, kita melihat Muguk akhirnya berganti pakaian setelah 19 chapter. Ternyata dia sedang menyamar menjadi tentara bayaran untuk mencari uang, karena membuat pasukan pribadi butuh modal banyak. Tiba-tiba terdengar seseorang berteriak menyebutkan namanya adalah Yang Dang. Dia yang akan memimpin mereka dalam misi kali ini mengingatkan, setiap orang yang berbuat bodoh akan dibunuhnya. Yang Dang melihat Muguk, bertanya apakah dia yang direkomendasikan oleh Daeryong dan punya skills yang bagus. Dengan tersenyum Muguk memprovokasi, menawarkan melukai Yang Dang untuk membuktikan skillsnya. Yang Dang dengan kesal mencaci Muguk sebagai orang arogan yang tidak akan hidup lama dengan sikapnya itu. Muguk meyakinkan Yang Dang kalau dia akan mengikuti perintahnya. Tapi Yang Dang tidak percaya dan akan mengawasinya selama misi berjalan. Ketika menoleh, Muguk melihat seorang wanita dan anak kecil. Misi kelompok ini adalah mengawal keduanya. Dia ingat di masa lalu mereka berdua mati. Kali ini dia berniat menyelamatkan mereka. Di tengah perjalanan Yang Dang memerintahkan rombongan untuk berhenti dan beristirahat. Kemudian dia membagikan dendeng sapi ke setiap anggota pengawal, hanya Muguk yang tidak memakannya. Muguk ingat dulu dia mendengar wanita dan anak kecil itu mati oleh pengembara, tubuhnya tidak pernah ditemukan. Tapi tidak ada yang tahu apa kejadian sebenarnya. Tiba-tiba seseorang di depan Muguk muntah darah dan mati. Diikuti oleh anggota kelompok yang lainnya. Dia menduga kalau mereka semua terkena racun. Yang Dang muncul dan mengira semua sudah mati. Mendengar Muguk tidak memakan dendeng dari Yang Dang, dia mengeluarkan pedangnya, bersiap untuk membunuh Muguk. Muguk mengejek hidup Yang Dang sangat menyedihkan. Dia membunuh rekan-rekannya hanya demi uang. Ketika ditanya uangnya untuk apa, ternyata Yang Dang cuma menggunakannya untuk foya-foya. Kemudian muncul 4 orang tidak dikenal menghampiri kereta. Yang Dang menegurnya tapi mereka mengacuhkannya dan berteriak menyuruh orang di dalam kereta untuk keluar. Melihat kedua wanita itu orang ini merasa kesal. Dia selalu dimarahi atasannya akibat gagal menangkap mereka. Wanita itu menyebut namanya Kwon dan memohon setidaknya Kwon mengampuni anaknya. Kwon mengabulkan permintaannya tapi ternyata dia hanya menyindir.
Dia mencaci wanita itu karena berani menyuruh dia dan berlagak seperti tuannya. Seharusnya mereka berlutut minta ampun. Wanita tersebut berjanji akan membayar 10 kali lipat lebih banyak dari apa yang sudah diterima Kwon. Tapi Kwon bilang itu percuma karena ayahnya sudah ditangkap. Kwon baru sadar, dia melihat seseorang dengan santai menyapa wanita tersebut. Ketika Kwon bertanya pada Yang Dang, Muguk berkata dia hanya orang biasa yang dibayar untuk membawa dua orang ini ke tempat tujuannya. Kwon menyuruh Yang Dang untuk membunuhnya. Di saat Yang Dang berlari ke arah Muguk, Muguk mengejek kebodohan Yang Dang. Berpikir dia akan dibayar oleh preman yang mengkhianati majikannya, malah Yang Dang akan dibunuh setelah semua ini selesai. Kwon Gera mendengar gembel berani bicara seperti itu kepadanya. Muguk bilang Kwon marah karena apa yang dia katakan itu benar. Seketika emosi Kwon meledak, dia menyuruh 3 bawahannya membunuh Muguk duluan. Muguk bertanya ke Yang Dang apa dia dengar kata duluan. Itu artinya Yang Dang adalah korban setelahnya. Ketika Yang Dang mulai ragu akan nasibnya, itulah nasib bagi orang yang berkhianat demi uang, ujar Muguk dalam hati.